Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion jupang madihita hurdi huriata minggu kuasi modoginiti, lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh, sada Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso nai baru tubuh, uasan mahamu di susu natama, naso marlauk asala magodak kamu, horhonon nii baen haluaon, atong tapahoho marohata diadopa ni debata, martangiang nahohom. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 783 ayat sada dohot 2. Hita jongjong mar hite goarni debata ama, dohot goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan naso mangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogo otai, olopon hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalam mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seaon nature, asa zotong makirim, dihaheheon dohot dihasangapon sogot silehononmu tu akana porsea diho. Amin. Hudul mahamu. Marende hita sian buku ende nomor 706 ayat sada dohot 2. Mari
Patik ni debata si hanguluhonotta di minggutta sadarion, ima patik palimahon dohot lapatanna, onma didok disi tangihon hamuma. Patik palimahon, ikon pasangopon mu donatorasmu asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan nii, oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida aka rajata roh di aka na tua-tua. Dang jadi paroota rimas nasida, ikon patundo hita jala ikon holong rohata tunasida, siolo ando nasida jala sisubuton do rohana. Disido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 688 ayat sada dohot 2. Rim mahita jongjong. Tatopoti madosata tuadopani debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom, uhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen na hupa serep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jok-jok do hami manimbil sian aka dalan munabadiai, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami, aidang di halomohon roham hamatean ni aka pardosa, alai hamubao ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon do nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon niton di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Mutsat pe akadolok
jala humutal akarobean, alayang go parasi ni rohaku na sotupa musat siako, jala pada ni hadameoku na sotupa humordid, ninna Jahoba siasi iho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hudul mahamu. Marende hita sian buku ende nomor 437 ayat 1 dohot 2. Hatani debata tupuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di poda sian Raja Salomo, bindu 10 pitu, ayat 10 pitu sahatu ayat 20, onma didok disi, tajaha ma marsikat soren. Manang ise na tong marholong ni roha, ima ale-ale, alai tertuluk di hagogotan pe, yang godongan situtu. Jolmana hurang rohado manangise na girgir martopap tangan lama kakung donganna. Maka holongi dosa do manang ise na maka holongi pargulutan, halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Dang tagonan dapotan tua manang ise na geduk marroha, jala halak pardila gete-gete mada butu bagasan jea. Disido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 481 ayat 1 dohot 2. Sai
hita jongjong. Tahatidakon mahaporsiaw tai, songon na hinatindakon di dongata sahaporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, handorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di pahuma ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo laudul tu siamun di debata Jehovah amanai, pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di atain na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Tabege mati ting di huriata, sada, goar ni minggu ta sadarion, ima minggu kuasi modogeniti, lapatanna, songon poso-poso nai baru tubuh, sada Petrus 2 ayat 2. 2. Selengkap titing selengkapna, tajahama titing naung sahat tuhitabe. Marende hita sian nomor 720 ayat sada dohot 2. Damini di bata na sumurung sian salu naroha, imana mangaramuti hati-hati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Uriane tuata hamuna kadonga sa porseaon di bagasa Kristus Yesus sudehita ruas di huria ni tuhata naromar minggu tu bagas joro doh nang namar minggu di tongani bagas nabi nuaing nunga masuk kita tu minggu na parjolo dong Paskah dong ari haheheon goar ni minggu tanuaing ima kuasimo doginiti namar lapatan songon poso-poso nai baru
tubuh. Songon poso-poso nai baru tubuh na uasan disusunatama ima hatani debata. Sada Petrus bidu 2 ayat paduahon. Jamita di minggu tanuaing imanatar surat di buku Ulau ni Apostel bidu 4 ayat 32 saro di ayat 37. Manang dalam terjemahan bahasa Indonesia di Dogma Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan di sana. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia tentunya kita sangat menginginkan adanya persekutuan, komunitas, atau persatuan di dalam kehidupan kita. Persekutuan yang pertama dan yang terkecil tentunya adalah keluarga, yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, dan mungkin bersama dengan opungnya. Itulah keluarga batih, itulah keluarga kecil, komunitas yang pertama di tengah-tengah kehidupan kita di sini. Saya mau katakan, apabila semua manusia dikatakan baik, tentunya kebaikan itu adalah diawali dari pribadi masing-masing. Katakanlah gereja HKBP atau anggota jemaatnya adalah baik. Apabila ditelusuri di sana, tentu sudah diawali dari pribadi-pribadi yang baik. Bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, anak-anak yang baik. Apabila setiap anggota keluarga sudah memiliki hal tersebut, maka keluarga itu bisa kita katakan keluarga yang baik. Keluarga yang baik ditambah dengan anggota-anggota keluarga yang lain tentunya akan mendukung satu kekuatan, yaitu kekuatan wake atau sektor. Jadi kalau sektor atau wake kita dikatakan baik, tentunya sudah diawali dari kebaikan setiap keluarga.
Demikian selanjutnya menjadi satu jemaat, menjadi satu resort, menjadi SHKBP, menjadi seluruh rakyat Indonesia, bahkan penduduk dunia ini. Jadi harus diawali dari kepribadian yang sangat baik. Saudara yang terkasih, persekutuan yang indah yang pertama tercipta dalam kehidupan kita adalah keluarga. Keluarga merupakan pusat daripada interaksi, bahkan pembentukan karakter yang baru dalam kehidupan. Sehingga masing-masing memiliki pembentukan karakter. Orang tua terbentuk karakternya dengan baik. Anak-anak terbentuk karakternya dengan baik. Sehingga setiap anggota keluarga terbentuk dalam karakter yang baik. Dan inilah akan mengembang dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Sehingga kemampuan demi kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota jemaat, apabila ini dikumpulkan, maka akan mendapatkan sebuah gereja yang baik, sebuah gereja yang senantiasa memenuhi hukum Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini dalam Minggu Quasimo Doginiti meletakkan bagaimana indahnya persekutuan yang tercipta dalam gereja mula-mula yang dilayani oleh para rasul, yang pada saat itu dalam konteks khotbah ini mereka sudah ditinggalkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Pada saat itu Yesus sudah terangkat ke sorga. Maka tampillah para rasul untuk membimbing, mengajar, mengarahkan, sekaligus mengajari untuk berdoa dan berkesaksian tentang Kristus yang sudah bangkit dalam kehidupan mereka. Yang pertama, persekutuan menyangkut bagaimana kemauan untuk memberi. Ini yang pertama. Memberi dalam arti barang siapa yang memiliki sesuatu, dia mau katakan bahwa itu adalah milik bersama. Kalau ada seseorang memiliki atau mempunyai sesuatu, dia katakan itu adalah kepunyaan bersama. Mengapa? Masing-masing sudah merasakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Karena mereka sudah menyatu dalam sebuah persekutuan, mereka berani mengatakan, ini bukan kepunyaanku, tetapi adalah kepunyaan kita. Betapa enaknya perasaan kalau seseorang bercerita, perhatikanlah rumah kita ini, katanya. Rumahnya besar, rumahnya indah, teduh dan lain sebagainya, dan memiliki kemegahan. Tetapi sang pemilik mengatakan kepada temannya berbicara, lihatlah rumah kita ini. Disinilah kita tinggal, disinilah kita berada, disinilah kita bersama mengucap syukur. Kita senang apabila ada satu statement seperti itu dari kalangan anggota jemaat. Perhatikanlah mobil kita, perhatikanlah ladang kita, perhatikanlah kepunyaan kita. Berkata demikian, berarti dia tidak memberikan batasan pribadinya kepada orang lain. Dia juga tidak menyatakan bahwa yang dia miliki adalah milik pribadi, bukan milik bersama. Tapi satu keunggulan jemaat Tuhan yang kita lihat dalam perikop ini, kumpulan daripada orang percaya dalam gereja mula-mula, mereka menyatakan apabila seseorang terberkati,
berkat itu adalah milik bersama. Apabila seseorang mendapatkan atau memiliki benda, harta benda, itu adalah milik bersama. Itu yang pertama. Jadi masalah harta benda, masalah hal kepemilikan bukan menjadi pemisah antara yang satu dengan yang lain, tetapi justru adalah untuk semakin memperkokoh, semakin menyatukan antara pribadi-pribadi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Bagi mereka yang sudah merasa bersama-sama memiliki pemberian Tuhan, para rasul mengajarkan tentang kuasa atau besarnya kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu adalah sudah mengalahkan segala kuasa maut. Dia sudah mengalahkan segala kuasa dosa dan memenuhi hukum Tuhan untuk bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya, sekaligus juga atau serta-merta juga membangkitkan setiap orang yang tertidur, setiap orang yang terlena, setiap orang yang tidak memiliki pengharapan dalam kehidupannya, supaya maju, supaya tampil kepada pengharapan yang baru. Penderitaan tidak akan menghambat seseorang untuk maju ke dalam sukacita. Kematian bukan berarti menstopkan segala upaya hidup bagi seseorang atau bagi orang Kristen. Tetapi justru kita mau mengatakan bahwa melalui kematian sekalipun merupakan satu langkah maju, satu langkah yang akan diperjuangkan kembali dalam kehidupannya, yaitu hidup bersama dengan Tuhannya. Orang yang mati adalah orang yang melanjutkan perjalanannya. Makanya kepada mereka orang-orang berkata selamat jalan, selamat memasuki rumah Tuhan. Orang yang mati adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan meninggalkan dunia ini, perjalanan meninggalkan kenistaan ini, perjalanan meninggalkan kefanaan ini menuju kehidupan yang kekal. Karena kita menyadari kehidupan yang kekal hanya ada pada Allah. Jadi setiap orang yang mau hidup ke dalam kekekalan, mereka akan melanjutkan perjalanannya dari dunia ini ke dalam kekekalan, yaitu aion yang bersama dengan Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus yang diajarkan oleh para murid di sini adalah mereka sudah merasakan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sehingga dengan kasih karunia itu, semua orang menjadi memiliki Tuhan, memiliki segala sesuatu, memiliki harta benda dan lain sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Kamu ingat apa yang kamu miliki saat ini? Kemejamu berapa lembar? Pakaianmu yang bagus-bagus berapa banyak? Sepatumu yang masih cantik berapa banyak? Kendaraanmu, hartamu, uangmu, perhiasanmu, dan lain sebagainya. Ingat? Tentunya kita semua mengingat itu. Tidak satu pun dari harta benda yang kita miliki kita lupakan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Semua kita mendapatkan kehidupan, semua kita mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah karena Tuhan sudah hidup dan Tuhan memberikan apa yang sudah kita miliki. Dengan kebangkitan Tuhan, dengan semangat untuk menerima kebangkitan Yesus dari kematian, menempatkan kehidupan kita dari kehidupan yang masih serba kekurangan menuju kehidupan yang serba berkecukupan. Berkecukupan dalam harta benda, berkecukupan dalam kepuasan batin,
kepuasan sebagai orang-orang Kristen, kesempatan beribadah yang leluasa, yang banyak, dan lain sebagainya. Itu yang kita miliki. Orang Kristen yang sudah menerima kebangkitan Yesus tidak lagi hidup dalam kemiskinan, tidak lagi hidup dalam penderitaan, tidak lagi hidup dalam keminusan, tetapi sudah hidup dalam kebesaran. Demikian yang kita miliki. Maka daripada itu tidaklah bersegan-segan, tidaklah memiliki keraguan atau bahkan kesangsian untuk berbagi kasih dengan cara meletakkan harta benda itu di bawah kaki rasul-rasul sebagaimana yang diajarkan di sini. Termasuk dalam perikop ini Yusuf yang orang-orang atau rasul-rasul sebutkan dia Barnabas sebagai anak penghiburan orang Levi dari Siprus. Dia juga menjual ladangnya, menjual sawahnya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di bawah kaki daripada rasul-rasul. Ini keadaannya. Anggu halak nuaing daung. Mereka punya harta, hartanya disimpan. Dan itu, jadi na bangga kita nuaing halak Kristen, deposito banyak. Deposito dalam jumlah besar. Tetapi ketika ada hal untuk berbagi, ada kesempatan untuk katakanlah memberi kepada yang sangat membutuhkan, kita tidak bisa memberi banyak. Justru yang sangat sedikit yang mampu dan yang dapat kita berikan. Karena apa? Kita suka. Deposito kita banyak, simpanan kita memadai dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, kita tidak suka untuk memberi. Kita tidak suka untuk disebutkan sebagai orang-orang yang baik hati, orang-orang budiman, orang-orang pemberi, karena sudah menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan pada saat ini yang pertama mengajak kita mengembalikan semangat kehidupan kita dalam kehidupan bergereja. Apabila mungkin sudah ada yang terlewatkan, ada yang sudah terabaikan, kehidupan tidak lagi menjadi orang yang setia atau yang polos, orang-orang yang mau menerima karunia Tuhan dengan hati yang tulus. Minggu kita pada saat ini mengajak kita kembali untuk merenungkan hal itu. Nama minggu kita adalah Minggu Quasimodo Giniti, menjadi seperti bayi yang menginginkan susu yang murni. Songon poso-poso na baru tubuh, na uasan di susu natama. Susu natama di halak Kristen imahata ni debata. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, kita harus kembali kepada Bible, kita harus kembali kepada pengajaran Tuhan. Karena melalui pengajaran Tuhan tentu akan mengarahkan kehidupan kita kepada semangat yang baru. Yang kedua, jangan berkecil hati walaupun sudah tua, walaupun sudah dewasa, tetapi kita harus belajar sebagai anak-anak kecil di hadapan Tuhan untuk kembali pasrah diri, menggantungkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Anak kecil apabila tidak bersama dengan orang tuanya, dia akan cemas, dia merasa tidak nyaman, lalu dia menangis. Karena apa? Orang tuanya tidak dilihat dekat kepada dia. Dia tidak yakin orang lain yang ada di sekitar dia akan sama memberikan kasih sayangnya kepadanya seperti orang tuanya. Makanya dia menangis. Dia bersedih kalau orang tuanya tidak dilihatnya. Demikian juga gambaran dalam kehidupan kita sekarang dalam Minggu Quasimodo Giniti. Kita akan merasa cemas, kita akan merasa bimbang ketika tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi justru ketika bersama dengan Tuhan, semangat kita bangkit.
kita kembali untuk merasakan karunia yang terbaik, dan kita akan berani melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Demikian dikatakan Martin Luther, supaya membaca Alkitab, menerima firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan hidupmu, hidup kita, hidup semua orang Kristen kembali jaya, kembali bersemangat dalam kehidupan ini. Yang terakhir, mereka yang sudah mendapatkan kasih karunia dalam perikop kita pada hari ini, dalam khotbah ini, menyerahkan harta miliknya kepada rasul-rasul. Artinya mereka percaya dengan memberikan kepada rasul adalah juga memberikan kepada Tuhan. Dengan memberikan kepada rasul-rasul berarti mereka sudah memberikannya kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk semakin memperbaiki diri kita, memperbaiki semangat kita, memperbaiki persembahan kita kepada Tuhan. Kalau materi yang kita persembahkan, baiklah materi yang terbaik kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita menyisihkan kehidupan kita dari banyaknya aktivitas di tengah-tengah dunia ini untuk beraktivitas dalam kerajaan Tuhan melalui gerejanya, mari kita semakin tambahi jumlahnya. Kalau kita adalah orang yang mempersembahkan diri kita, mari persembahkanlah untuk menjadi pengajar, untuk menjadi panutan, untuk menjadi teladan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Agar dengan melihat kita, orang semakin banyak untuk tertarik dan mengikuti Yesus, karena kita adalah hamba Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya, karena kita adalah anggota jemaat Tuhan. Selamat belajar, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Martangiang mahita. Moliate marohanami diho Tuhan, napaluaco kami tumangio katam, di minggu kuasimo doginiti di bagasa tikyo. Lamang ajari hami ma marhatawon, asa songon poso-poso na baru tubuh mantutu, na uasan disusu natama, ima hatam na badiyay. Hatami magabi ujahan ningulu nami, asalam tarpatu pahami na dinggan, maradupo dongan nami jolma, lumobi tu adupamu na badiyay. Di bagasa Yesus Kristus, martangia kami. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 202 ayat sada dohut udutna huhut papungu pelean. Rima hita jongjong. Tatangya ko mapeliata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di bonogijang hodo haroroani salu silehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu,
di tonga-tonga di huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami godang ni sileol lekom nitu kami. Asalam girgir kami maduk mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na dibono gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say saud malomo ni roham dibono tongos songon na dibono gijang. Leho matuhami sadari kanguluan siapari, se samadusanami songon panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Amin. Shalom.